Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi untuk melanjutkan uraian tentang tahun Hijriah, tahun Hijrah. Maka perlu lebih dahulu kita mengetahui apa secara informal arti hijrah ini dalam pengertian bahasa meninggalkan sesuatu, meninggalkan. Jadi meninggalkan dalam arti luas, meninggalkan kerjasama dengan pihak lawan, kerjasama dengan pihak lawan adalah sahabat-sahabat Muhajirin dan sahabat-sahabat Ansar. Langsung didukung, langsung dipimpin oleh Nabi sendiri dengan praktek-praktek berjamaah. Jadi dengan kata lain, hijrah kecuali menjebol akar-akar jahiliyah, juga membangun masyarakat baru yang tunasnya itu persemaiannya, benih-benihnya adalah mereka yang bersalat jamaah di masjid yang didirikan Nabi pertama kali. Mereka lah kader-kader Islam yang sekaligus jumlahnya sedikit kecil, satu seorang yang bernama Mu'adz bin Jabal, satu orang dikirim oleh Nabi ke Yaman, seorang dia sanggup mengislamkan, menyebarkan Islam di negeri Yaman, berkembang dia hanya satu orang. Kalau boleh saya memakai perbandingan, satu sahabat kader gemblengan Nabi sama dengan satu partai kekuatannya, sama dengan satu organisasi yang kuat. Sekarang zaman modern, orang dakwah, orang menyiarkan agama tanpa organisasi praktis tidak atau kurang berarti. Perlu ditata, diorganisasi, dibiayai. Itu di zaman Nabi tidak mengenal organisasi, tidak mengenal partai. Yang dikenal adalah pribadi-pribadi, tokoh-tokoh, kader-kader, carer-carer yang tangguh. Nah itulah hasil gemblengan atau hasil pembinaan Nabi di masjid. Jadi hijrah dimulai dengan membina umat Islam, membina umat itu satu kelompok besar yang merupakan potensi sosial, kekuatan masyarakat yang tangguh.
pembinaan umat Islam itu dimulai dari masjid, dimulai dengan metode salat jamaah. Salat jamaah ini sekaligus menanam disiplin yang tinggi agar jamaah salat jamaah tidak membolehkan ada perbedaan antara pemimpin dan yang dipimpin, antara imam dan makmum. Harus satu. Seluruh jamaah harus tunduk pada komando sang imam. Kalau imam mengatakan Allahu Akbar, mereka semua bertakbir. Kalau rukuk, semua harus rukuk. Tidak boleh bertele-tele, bersantai-santai. Begitu seterusnya. Bahkan kalau diteliti secara lebih cermat, salat jamaah ini menanam disiplin militer yang kuat sekali. Sebelum dimulai salat, maka disuruhkan azan. Begitu azan berkumandang, seluruh kegiatan stop. Zaman Nabi, sekarang pun di Mekah masih. Kalau azan itu sudah berkumandang, toko-toko itu yang ada di sekitar masjid di Mekah tutup. Tutup. Lalu semua ikut berjamaah, sekalipun di muka tubuhnya ada dekat. Ini adalah bekas-bekas peninggalan dari jamaah yang dirintis oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi salat jamaah jangan diabaikan secara ritual, secara upacara ibadah saja, juga mengandung arti pembinaan, penggemblengan disiplin sebagai satu kekuatan yang kompak. Sebab kemarin sebelum hijrah, kita tahu sebelum hijrah yang namanya umat Islam belum ada atau tidak ada. Jadi umat Islam itu tidak ada. Yang ada sebelum hijrah itu orang-orang secara individual, individu, orang-orang. Tapi setelah hijrah maka lahirlah kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi lahirnya, atau dengan bahasa lain, hijrah telah melahirkan suatu umat yang namanya umat Islam. Yang dengan lahirnya umat Islam ini, maka jalannya sejarah dunia berubah. Yang kemarin di sebelah barat ada kekuasaan Romawi, Rum atau Bizantium. Di timur ada kerajaan Persia yang sekarang Irak. Maka sejak lahirnya umat Islam, maka umat yang baru lahir ini mengganti kedudukan dua raksasa, raksasa Romawi atau Bizantium, terkalahkan di dalam peperangan fisik maupun di dalam peperangan ideologi. Juga saya tunduk pada Islam, sehingga Islam akan kekuatan kader-kadernya itu melebar sampai ke India, sampai ke Tiongkok, ke sebelah barat, sampai ke Spanyol, ke negeri-negeri Balkan. Jadi hijrah telah melahirkan kekuatan baru di dunia, kekuatan politik, kekuatan sosial, kekuatan masyarakat yang disebut umat.
enak artinya. Jadi oleh karena itu saya ulangi sekali lagi, hijrah bukan sekedar pindah, bukan sekedar mengungsi, apalagi menyingkir dan menyelamatkan diri, tapi terutama kecuali menyelamatkan agama, menyelamatkan cita-cita, juga hijrah dalam arti memindahkan markas perjuangan, memindahkan strategi dan taktik perjuangan, yang sekaligus hijrah di samping meninggalkan, menjebol akar-akar masyarakat jahiliyah, masyarakat hukum rimba, juga sekaligus hijrah menyusun kekuatan baru, membina masyarakat baru, kalau istilah sekarang, hijrahlah yang melahirkan orde baru. Orde lama itu jahiliyah, orde ini pengaturan penatanan. Jadi sejak hijrah ini, karena itu semua sahabat yang diajak berusaha oleh Sayyidina Umar sebagai kepala negara, semuanya setuju membuat almanak yang mengandung peringatan sejarah, yaitu dimulai membuat hijrah. Di dalam sebuah ayat peristiwa hijrah dilukiskan, yaitu dalam surat An-Nahl, ayat 41 sampai ayat 42, yaitu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu. Mereka yang hijrah karena Allah demi untuk tegaknya agama Allah. Min ba'di ma zulimu, sesudah mereka itu dianiaya dengan sewenang-wenang. Lanubawwi'annahu fid dunya hasanah. Sungguh akan aku tempatkan mereka itu di dunia hasanah, tempat yang baik. Hasanah di sini yaitu yang dimaksud kota Madinah. Mereka yang meninggalkan halaman rumahnya, kampungnya, karena Allah, jangan khawatir. Kamu akan saya beri medan baru, negeri baru, kota baru, yang hasanah, yang baik, yaitu kota Madinah. Ya, waktu itu masih bernama Yathrib, itu nama asli. Tapi setelah Nabi berhasil membangun kota Yathrib, maka dipakailah istilah baru, Al-Madinatul Munawwarah. Kota yang hilang gemilang, kota yang ideal, kota yang bersinar. Oleh sejak peristiwa hijrah ini, kota Yathrib menjadi kota Al-Madinah. Madinah itu sebenarnya kota. Jadi kalau menyebut Madinah itu diberi Al-Madinah, kota. Ya. Sebagai gambaran bahwa tujuan dari hijrah adalah mendirikan darul hasanah, negeri yang baik. Wala ajrul akhirati akbar,
tapi pahala di akhirat nanti jauh lebih besar. Jadi jangan dengan hati patah hati atau putus asa atau kecil hati kamu yang hijrah-hijrah, kamu akan mendapat tempat memperoleh negeri di mana kamu akan menjadi bangsa, menjadi umat yang gagah perwira, yang teguh. Ini lalu bawi annahu fid dunya hasanah. Ini sasaran tujuan daripada itu. Jadi bukan hanya membongkar, menjebol, tapi sekaligus membangun darul hasanah, membangun negara yang aman untuk memenangkan agama, untuk memenangkan nilai-nilai moral, untuk memenangkan nilai-nilai rohani, nilai-nilai ketuhanan, untuk memenangkan ajaran Allah, menjamin kebebasan beragama, menjamin hak-hak banyak. Dan dikatakan kemarin bahwa dengan hijrah ini maka terbuka zaman baru di mana Nabi dan orang-orang Islam merasa bebas, merasa aman untuk menyembah Tuhannya, untuk melaksanakan syariat, untuk melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Yang ketiga kemarin diuraikan bahwa hijrah adalah permulaan di mana umat Islam mulai atau pertama kalinya mendirikan masjid. Malahan bisa ditata dengan didirikan masjid berarti hijrah adalah permulaan dari terlaksananya salat jamaah, bukan saja tapi juga terlaksananya sholat Jumat yang sebelum itu tidak pernah diberi kesempatan, dilarang keras oleh pemerintah atau oleh orang kafir Quraisy, kafir Mekah. Karena itulah maka hijrah ini di dalam misinya atau fungsinya itu sebagai zaman pemisah antara masyarakat lama yang disebut masyarakat jahiliyah dan masyarakat baru, masyarakat Islamiyah. Yang disebut jahiliyah yaitu masyarakat yang tidak mengenal nilai-nilai rohani, nilai-nilai moral, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai agama. Itu jahiliyah. Atau dengan bahasa sekarang disebut masyarakat yang memakai hukum rimba, hukum hutang, hukum rimba, di mana yang kuat menindas, di mana yang lemah injak-injak. Bukan saja hak-hak asasinya, tapi juga sering diinjak-injak hak hidupnya, fisiknya disiksa tanpa pengadilan. Termasuk hukum rimba. Jadi hukum rimba itu yang disebut masyarakat jahiliyah. Oleh karena itu hijrah di dalam sejarahnya sebenarnya tepat apabila disebut sebagai revolusi, suatu revolusi
yang mendasarkan, yang menimbulkan perubahan, bukan saja perubahan, tapi menimbulkan perombakan, gelombang. Kalau mesin yang mobil itu, ini turun mesin, jadi bongkar pasang. Jadi revolusi ialah menjebol segala pohon, menjebol pohon seakar-akarnya. Dalam konteks, dalam rangka hijrah Nabi dan pengikut-pengikutnya umat Islam, ini hijrah telah menjebol akar-akar jahiliyah. Ini segi atau sisi yang satu, menjebol. Tapi revolusi itu tidak hanya menjebol, merusak, menghancurkan, tapi juga sekaligus mengganti, membina, membangun dunia baru. Itulah revolusi. Revolusi itu menghancurkan yang lama, membangun yang baru. Itu revolusi. Menghancurkan ini tidak sekedar kulitnya, daun-daunnya, dahan-dahannya, tapi seakar-akarnya pun dijebol. Nah, itu baru disebut revolusi. Maka tepatlah kalau hijrah ini, peristiwa hijrah ini disebut sebuah revolusi. Revolusi membongkar akar-akar masyarakat jahiliyah yang menggunakan hukum rimba itu untuk diganti, dirombak, untuk dibina masyarakat baru yang bersinggi kepada hukum yang berasal dari Tuhan, hukum yang melindungi hak-hak asasi dari manusia. Jadi di dalam sebuah ayat ini tergambar surat An-Nisa, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghman katsiran wasa'a. Wa man yuhajir, siapa yang melakukan hijrah fi sabilillah, di dalam jalan Allah, demi cita-cita menyelamatkan agama, yajid fil ardi, maka ia akan menemukan, yajid fil ardi, di bumi yang baru, yaitu di Madinah, muraghman katsiran, tempat hijrah yang banyak. Muraghman ini artinya jalan untuk mempertahankan diri, jalan atau tempat untuk menghadapi serangan pihak musuh. Itu muraghman. Berasal kata rohma, rohima itu menunduk ke lawan, memaksa lawan. Jadi orang yang hijrah kata Quran, maka ia akan menemukan di negeri baru, di muraghman katsiran, tempat untuk mempertahankan prinsip, untuk mempertahankan agama, katsiran yang banyak,
wasa'atan. Sa'at itu rezeki yang luas, yang banyak, yang jadi artinya di sini sudah disinggung bahwa tujuan hijrah ini bukan lari, bukan ngungsi, bukan. Jadi kalau ada orang menerangkan Nabi hijrah, umat Islam hijrah, lalu diterjemahkan dengan kata-kata mengungsi, apalagi melarikan diri terbirit-birit, menghina. Bukan saja menghina, menunjukkan orang itu tidak ngerti apa-apa. Hijrah bukan mengungsi, hijrah bukan melarikan diri dari medan perjuangan, bukan. Karena itu hijrah ini lebih baik diterjemahkan mengalihkan medan perjuangan, memindahkan markas perjuangan. Kalau tadinya Islam sentralnya Mekah, pusatnya, kantornya, markas besarnya itu di Mekah, sekarang markas itu dipindah ke Madinah. Ini hijrah ini merupakan strategi baru, strategi perjuangan dan sekaligus taktik perjuangan Islam. Jangan diartikan hijrah itu lari ketakutan atau lari menyelamatkan diri. Sekalipun di situ juga termasuk, terkandung arti itu. Karena memang di Mekah tidak ada kebebasan. Tapi bukan karena takut atau ketakutan. Justru karena di tempat yang baru dicinta, umat Islam mempunyai kesempatan untuk menyusun kekuatannya, untuk membenahi diri. Karena itu pertama kali yang dilakukan Nabi begitu hijrah adalah membuat masjid yang selama ini, yaitu selama 15 atau 13 tahunan waktu di Mekah. Mereka itu kalau sembahyang sendiri-sendiri, ditunggu dengan sembunyi-sembunyi. Tapi setelah itu dengan mendirikan masjid ini, maka Nabi tiap waktu ngimami sendiri. Dan tiap waktu umat Islam yang masih puluhan dan sampai ratusan ribu, puluhan saja, artinya ya 100 atau berapa, ya ratusan. Itu tiap waktu berkumpul di masjid itu, di mana mereka itu bertatap muka dengan Nabi. Betapa bergeloranya, atau betapa terharunya, betapa terikatnya perasaan seluruh sahabat dengan Nabi yang setiap kali melihat wajahnya, yang setiap 5 waktu mereka itu makmum di belakang Nabi. Dan yang perlu dicatat, selesai sembahyang mesti, boleh dikatakan mesti, dari Nabi itu memberikan pengajian. Nah, ini yang diteruskan oleh ulama-ulama. Ada lagi yang membuat istilah kuliah subuh, itu sebenarnya menirukan dengan Nabi. Dan Nabi itu habis baik subuh memberikan jauh-jauh hadis-hadis